علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita akan masuk ke bab baru, ya, artinya kita telah menyelesaikan bab marfu'at, isim-isim yang di i'rab rafa', kemudian kita telah menyelesaikan bab mansubat, isim-isim yang di i'rab nasab, dan insyaallah malam ini kita akan masuk ke bab majrurat, yaitu isim-isim yang di i'rab jar. Ya, apa aja amilnya itu yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan ada praktek membaca 3 orang terlebih dahulu. Dan sebelumnya afwan ikhwan, ada teman-teman yang sudah ngirim PR tapi belum belum sempat ana koreksi. Insyaallah nanti selepas belajar ana koreksi, ya. Tadi soalnya sore ada mudzakarah sama ustadz-ustadz. Mudzakarah baca kitab bareng-bareng. Baik. Siapa yang bertugas malam ini? Ummu Syifa, terus Ummu Syifa, Pak Ronald sama Pak Roni. baik. Ummu Syifa, Mas Ronald sama Pak Roni. Baik, kita mulai dari Ummu Syifa. Tafadhali dibaca Ummu Syifa. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamu muhasabatin nafsi, macam bagian-bagian introspeksi diri. Muhasabatun nafsi naw'ani. Introspeksi diri terbagi menjadi 2 jenis. Nau'un qabla al-amali wa nau'un ba'dahu. Jenis sebelum melakukan perbuatan, muhasabah diri sebelum melakukan perbuatan dan setelah melakukan perbuatan. An-nau'ul awwalu muhasabatun nafsi qabla al-amali haitsu yaqiful 'abdu inda awwali hammihi wa iradatihi. Muhasabatu jenis yang pertama yaitu muhasaban nafsi qabla al-amal, introspeksi diri sebelum melakukan perbuatan, di mana seorang hamba berhenti di awal keraguan ya Ustaz ya. Hammun itu keinginan, sama dengan iradah. Sama iradah ya? Ya, sama. Karena nyari keraguan. Sama ya. gitu berarti ke itu keinginan. Kalau keraguan itu wahmun. Dia tingkatannya lebih rendah daripada syak. Kan syakun wahmun. Kalau tingkatan ilmu itu ada ilmu, ya, kemudian syak, kemudian waham. Nah, waham itu lebih rendah daripada syak. Wahamun ya Ustaz yang ya, wahmun ada wawu. Kalau hammun itu keinginan yang kuat. Baik, tafadhali. Muhasabatun nafsi, introspeksi diri sebelum melakukan perbuatan, di mana seorang hamba berhenti tidak melakukan perbuatan tersebut ketika di awal keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk berbuat. Ya. Jadi sebelum berbuat introspeksi. Maksudnya baru ingin berbuat tapi sebelumnya ada introspeksi dulu. Ya, terus wala yubadiru bil amali hatta yatabayyana lahu ruhjanuhu ya Ustaz ya. Ya, rujhanuhu. Nah. Tidak bergegas melakukan perbuatan tersebut sampai jelas baginya. Rujhan ini apa itu? Dominasi apa ya, naik turun gitu dominasi, ya? Dominasi. Jadi sampai jelas dominasi baginya. Dominasi maksudnya, untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, dominasi melakukan perbuatan tersebut dari
ala tarkihi dari meninggalkannya. Nah, jadi maksudnya ditimbang dulu, ditimbang. Introspeksi itu adalah menimbang maslahat dan mafsadatnya. Ini kalau saya kerjakan kira-kira maslahatnya lebih besar atau tidak. Kalau maslahatnya lebih besar, maka dilakukan, itu namanya rujhanuhu. Ya. Kalau mafsadatnya lebih besar, maka saya tinggalkan. Berarti rujhanu tarkihi. Di sini rujhanul amal ala tarkihi. Itu maksudnya. Jelas ya Ummu Syifa insyaallah ya. Baik, Terus Ustaz. Qala terus al-Hasanu rahimahullah. Hasan rahimahullah berkata, rahimallahu abdan aqafa inda hammihi. Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba yang berhenti ketika berkeinginan, Ustaz ya. ya. Berkeinginan fa in kana lillahi mudiyun. Madha. Madha Fi'il Ustaz. madhi. Ya. Masuk, karena mau baca madha soalnya di sini ada kana Ustaz. Ada fi'il terus jadi anak ragu nih madhi apa mudiyun. Ya. Jadi Di sini madha kan ya. kalau kana itu isimnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke abdun. Jadi madha Ustaz ya. Ya. Fa in kana lillahi madha. Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba yang berhenti ketika berkeinginan kuat, dan jika keadaannya karena Allah melakukan apa ya, meninggalkan Madha perbuatan. itu maka dia melakukannya. Ya. Madha ala amalih, dia terus melakukan amalan tersebut. Gitu. Karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala melakukan tersebut. Fa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Jika melakukannya karena selain Allah Subhanahu wa taala, ta'akhurun misalnya. Ta'akhkhara fi'il madhi, sama kayak madha fi'il madhi. Ta'akhkhara, maka dia tertunda misalnya. Iya, dia tunda. Dia tunda. Jadi di sini ini maksudnya introspeksi diri tadi. Jadi ketika ingin beramal, maka lihat, ini kalau saya lakukan karena Allah atau tidak. Jika karena Allah, maka dia melakukannya. Jika bukan karena Allah, maka dia tunda, tidak jadi dilakukan. Makanya kan di awal-awal ketika muqaddimah itu, apakah amal taat yang kita lakukan ini benar-benar selamat dari hal-hal yang menodainya, seperti riya, sum'ah, ujub, dan yang lainnya. Nah, makanya sebelum beramal, coba dicek, ini saya lakukan karena siapa? Apakah karena Allah? Kalau karena Allah, maka teruskan. Kalau karena selain Allah, karena manusia, karena pujian, dan yang lainnya, maka tunda. Nah, seperti itu. Terus? An-naw'u tsani, jenis yang kedua, muhasabatun nafsi ba'dal amali, introspeksi diri setelah melakukan perbuatan. Wa huwa salah satu anwa'in, yaitu ada 3 jenis. Ahaduhuma, salah satunya, muhasabatun nafsi ala ta'atin kusirat. Nah, fi'il madhi, fa'alat. Qasarat. Ya. Qasarat fiha fi haqqillah kita ada. Introspeksi diri dalam ketaatan. Qasarat ini apa istilahnya? Ya, qasarat an-nafsu fiha, yang mana jiwa itu kurang di dalam ketaatan tersebut, ya. Bermalas-malasan ya, Ustaz ya? Ya, bermalas-malasan atau bermalas-malasan. Nah, Anda nyari bermalas-malasan atau melalaikan. Ya. Qasarat fiha fi haqqillah, bermalas-malasan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam tuwaqi'ha alal wajhi au qa'a yuqi'u, bukan waqa'a tapi au qa'a yuqi'u. Falam tuqi'ha ya Ustaz. Naam. Tuqi'ha alal wajhi alladhi yanbaghi, dan belum terjadi melakukan ketaatan tersebut. Ya, belum dilakukan, belum ditunaikan, atau tidak dilakukan, tidak ditunaikan ketaatan tersebut ala wajhil ladzi yanbaghi, atas aspek yang selayaknya. Ya, nah. Seharusnya. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Bacaannya udah bagus Ummu Syifa. Dan terjemahannya juga Masya Allah udah bagus. Taib. Yang kedua siapa? Ustaz, meraba-raba. Tapi itu udah benar. Tapi itu udah bagus. Masya Allah.
tinggal banyak-banyak praktek. Kemudian pas membaca itu direnungi, ini kenapa saya baca ropa, apakah sebagai fa'il atau sebagai apa? Maksudnya biar kaedahnya itu dipraktekin gitu. Jadi tidak sekedar membaca meraba-raba. Maksudnya kan kadang ada orang yang membaca dia benar tapi nggak tahu apakah kedudukannya fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, nggak tahu. Cuman meraba-raba, jangan sampai seperti itu. Jadi pas baca itu setidaknya maksudnya pas persiapan, setidaknya itu kita sekalian mempraktekkan, oh ini saya baca ropa karena sebagai fa'il. Oh ini saya baca kasroh karena sebagai mudhaf ilaih. Ini kasroh karena didahului huruf jer. Nah seperti itu. Tapi Masya Allah udah bagus bacaannya. Syukran Ustaz. Apaan? Jazakumullah khairan. Wa iyaki. Tip nomor 2. Siapa? Mana Ustaz ya? Ya, tafadhol. Mas Ronald, Pak Ronald. Ya. Pak Bayu suaranya agak ngilang gitu. Sinyal kali ya. Baik, silakan Pak Ronald. Nah Ustaz. Wa haqqullahi ta'ala fit ta'ati sittatun umurun hiya. Mudhaf ilaih. Mudah sittatin ya Ustaz. Bukan. Umur itu tidak bisa jadi sifat untuk sittah. Kemudian kita harus ingat Pak Ronald, bilangan 3. Jamak kasroh Ustaz. Ya, jamak kasroh, na'am, mumtaz. Berarti apa? Sittatu umurin. Naam, sittatu umurin. Wa haqqullahi ta'ala fit ta'ati sittatu umurin hiya. Dan hak Allah yang maha tinggi adalah pada ketaatan ada 6 perkara. Yaitu al-awalu. Nah, karena sittatu muannas, maka antum bilang karena ada hiya di sini. Hiya berarti angkanya juga muannas. Al-ula. Al-ula. Nah. Al-ula al-ikhlasu fil amali. Keikhlasan dalam melakukan perbuatan. As-sani ya Ustaz. Ya, as-saniyatu muannas. Kan al-ula tadi. Nah, Ustaz. As-saniyatu an-nasihatu lillahi fihi. Nasihat untuk karena Allah. Untuk Allah ya Ustaz. Ya. Nasihat untuk Allah pada amalannya Ustaz ya. Ya, fihi ya, dalam dalam amalan. Maksudnya nasihat untuk Allah itu gimana, Ikhwan? Nasihat untuk Allah itu maksudnya adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya itu menjalankan perintah Allah. Maksudnya beramal itu karena menjalankan perintah Allah. Nah, artinya imtisalan li amrillah. Makanya kalau beramal itu niatkan untuk menjalankan perintah Allah. Artinya misalnya antum sholat. Sholat itu harus diniatkan karena imtisalan li amrillah. Menjalankan perintah Allah. Gitu. Berpuasa. Puasa itu harus ada niat karena menjalankan perintah Allah. Meninggalkan maksiat juga karena meninggalkan larangan Allah. Seperti itu maksudnya an-nasihatulillah. Terus? As-salisatu mutabi'atur rasuli. Taba'a yutabi'u fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Berarti? Mufaba'atur. Nah, Ustaz. 6. Mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fihi. Mengikuti sunnah Rasul dalam menunaikan ketaatan. Ya, itu hak Allah. Berarti beramal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Melakukan ibadah, melakukan ketaatan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Enggak boleh membuat perkara-perkara baru. Kalau membuat perkara-perkara baru, maka itu tidak masuk ketaatan fi haqqillah. Terus?
ar-rabi'atu suhudu mashadil ihsani fihi. Persaksian Ustaz ya. Menyaksikan. Oh, menyaksikan dengan kesaksian yang baik ya Ustaz. Ya. Mashhad itu isim makan, Ikhwan. Mashhad itu isim makan. Artinya apa? Syuhudu mashhadil ihsani fihi fil amal, ketika melakukan beramal, ketika melakukan amal itu seakan-akan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ihsan itu apa? Dalam hadis arba'in kan disebutkan al-ihsan apa? Anta budallaha ka'annaka tarah fa in lakum tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka kamu harus yakin Allah melihat kamu. Ya, Anda harus yakin Allah melihat Anda. Itu yang dinamakan ihsan. Jadi ketika kita beribadah itu, maka hendaklah kita memposisikannya seperti ini. Ihsan, derajat ihsan. Kita harus memposisikan amalan itu dalam derajat ihsan. Artinya beramal seakan-akan dilihat oleh Allah. Kalau enggak dilihat oleh seakan-akan kita melihat Allah, Puan. Ketika beramal itu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau enggak melihat Allah, maka kita harus yakin kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disaksikan oleh Allah. Makanya nanti beramal betul-betul diperbagus, betul-betul di khusyuk ya, betul-betul tunduk dalam beramal karena wah, ini saya lagi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analoginya kayak gini ya, walillahi masalul a'la, Allah punya perumpamaan yang lebih tinggi. Antum kalau lagi kerja kemudian dilihat oleh bos, kira-kira dibagus-bagusin nggak kerjaannya, Pak Ronald? Nah, Ustaz. Nah, gitu kan? Jadi kalau nggak dilihat, misalnya lewat kamera pengawas aja diawasi, gitu kan, pasti akan diperbagus. Nah, jadi posisikan diri kita seperti itu, seakan-akan kita melihat Allah atau kita yakin Allah sedang mengawasi kita. Itu namanya al-ihsan fil amal. Jadi ya menyaksikan ketika kita ada dalam posisi ihsan, yaitu beribadah dalam keadaan kita melihat Allah, atau kalau enggak maka Allah yang melihat kita. Seperti itu. Jelas ini ya, Mas Ronald? Ini yang dimaksud dengan ihsan. Terus al-khamisatu suhudu minnatullahi alaihi. Syuhudu minnatillahi alaihi fihi. Merasa disaksikan minat itu apa Ustaz? Menyaksikan minnah itu nikmah. Oh. Anugerah minnah itu. Merasakan anugerah Allah atasnya dalam dirinya. Atas dirinya dalam perbuatan amal tersebut ya Ustaz. Nah, artinya apa Ikhwan? Artinya ketika kita bisa melakukan ketaatan, misalnya masih bisa sholat, masih bisa berpuasa, masih bisa haji, atau melakukan amal-amal ketaatan lain, sedekah dan yang lainnya, maka kita harus yakin, kita harus merasa kalau itu adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa sedekah itu nikmat, itu karunia Allah. Kita bisa sholat berjamaah itu nikmat, itu karunia Allah. Kita bisa berpuasa itu nikmat Allah, itu karunia Allah. Jadi ketaatan yang kita lakukan itu maka saksikanlah itu sebagai nikmat Allah kepada diri kita. Itu maksudnya. Paham insyaallah Mas Ronald ya? Nah, Ustaz. Terus as-sittatu syuhudu taksirihi fihi. Disaksikan, menyaksikan, taksir. Menyaksikan ringkasan Ustaz. Bukan, taksir itu kekurangan dalam beramal. Nah, Ustaz. Kekurangan diri kita dalam beramal, ya.
Fihi fil amal. Artinya apa, Ikhwan? Jadi ketika beramal maka di situ perhatikan kira-kira ada yang kurang enggak dalam amal saya ini. Apakah tadi ada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala amal ini atau apa gitu kan. Nah, itu diperhatikan. Itu namanya taksir. Kurang sempurna. Misalnya kalau kayak orang sholat aja gambarnya. Kayak orang sholat, sholatnya iya dia sholat tapi diakhirkan waktunya nanti aja nanti aja. Nah, misalnya sebelum waktu keluar dia udah sholat tapi dia menunda-nunda nanti aja nanti aja. Ini termasuk taksir fil amal, kurang dalam menunaikan hak Allah. Itu maksudnya. Paham nggak Ikhwan ini? Nah, Ustaz. Iya. Puasa, ya. Puasa dia. Ya puasa tapi masih ada dusta gitu kan. Masih ada dusta, masih melakukan maksiat, masih melakukan ini dan itu dari hal-hal yang terlarang. Itu namanya taksir fil amal. Dia menjalankan puasa tapi ada hal-hal yang membuatnya kurang sempurna amal tersebut. Nah, itu diperhatikan. Itu namanya taksir. Jelas ya? Baik, lanjut. Ma yuhasibul abdu nafsahu hal waqfa hadhil muqamatu Nah, haqqaha. hal waffa hadhil Maqamatu. Kenapa maqamatu? Uh, Waffa apakah dia menunaikan ya? Itu fa'il bukan Ustaz ya? Bukan. Maqamatu. Fa'ilnya adalah waffa. Oh, Kalau waffa. dia hazihi maka waffat gitu kan muannas. Nah. Baik. Berarti hajil maqamati ya Ustaz? Iya. Maqamati haqqaha. Haqqaha. Sebagai apa hazihi al-maqamati? Hajihil Zorob. maqamati. Oh, zorob Ustaz. Ya. Maksudnya di kondisi-kondisi ini. Di kondisi-kondisi yang 5 ini apakah dia menunaikan hak Allah di situ atau tidak gitu loh. Maka dia introspeksi diri. Apakah dia telah menunaikan haknya Allah, haknya ketaatan pada kondisi-kondisi ini dengan sempurna. Terus coba diterjemahkan payuhasibu. Payuhasibu. Maka seorang hamba introspeksi diri pada dirinya, apakah mencukupkan menunaikan. Wafa itu menunaikan. Menunaikan. Apakah menunaikan dalam kondisi-kondisi untuk hak-hak Allah, Ustaz? Ya, hak-haknya ketaatan kepada Allah. Terus wahal ata biha jami'an fi hajihit ta'ati. Dan apakah datang atabiha menunaikan. Menunaikan juga. Ya, atabiha itu artinya menunaikan. Sebenarnya ata itu datang, biha dengannya. Atabiha datang dengannya, berarti melakukannya gitu, menunaikannya. Dan apakah menunaikan semuanya pada ketaatan tersebut? Nah, semuanya itu apa? Yang 5 ini. Yang 6 ini apaan? Yang 6 ini. Wahal atabiha, wahal atabisittati umur. Apakah dia melakukan ke-6 ini? Ke-6 perkara ini ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh diri kita ketika melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Baik, lanjut As-Sani. As-Sani an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairon min fi'lihi. Yang kedua, bahwasanya introspeksi dirinya atas setiap perbuatan yang adalah meninggalkan
Yang meninggalkannya. Yang meninggalkannya lebih baik dari perbuatannya ya Ustaz. Ya, jadi ingat nih, ala kulli amalin kana tarkuhu. Jumlah fi'liyah setelah isim nakirah jadi naat. Kana tarkuhu itu jumlah fi'liyah enggak? Nah Ustaz. Ya, karena kana itu fi'il. Jatuhnya setelah isim nakirah kan amal? Nah, Ya. iya, nah. Nah, kemarin kita belajar, pernah kita jelaskan jumlah fi'liyah setelah isim nakirah jadi naat. Makanya kita artikan dia mengintrospeksi diri terhadap setiap amalan yang meninggalkannya lebih baik daripada melakukan. Yang dia meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Jadi kan tadi introspeksi dalam ketaatan. Ini ketaatan yang dilakukan. Dia melakukan ketaatan, ini yang pertama. Tapi dalam ketaatan itu apakah dia telah menunaikan keenam hak Allah atau tidak? Nah, ini introspeksinya. Salat. Nah, dalam salat ini kita menghadirkan keenam hak Allah ini atau tidak? Puasa. Dalam puasa ini kita menghadirkan keenam hak Allah ini atau tidak? Itu namanya introspeksi diri dalam ketaatan. Sekarang introspeksi diri di dalam amalan ini lebih baik kita lakukan atau tinggalkan gitu. Jelas ya? Nah Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Nah, Ini Ustaz, bacanya syukran. udah bagus, Mas Ronald ya? Nah Ustaz. Udah bagus, alhamdulillah udah bagus. Terjemahannya juga bagus. Baik. Kemudian yang ketiga, Pak Roni, Mas Roni, silakan. Nah Ustaz. Bismillah. As-salisu an yuhasiba nafsahu ala umurin. Nah, itu mufrad. Umur itu jamak. Amrin ala amrin. Nah, Mubahin au mu'tadin lam fi. bukan lam. Lam itu masuknya pada fi'il mudhari'. Lama. Nah, itu kan kita belajar di durusul lughah, yang ikut durusul lughah hewan, setiap huruf baik itu huruf istifham ya atau setiap ma istifham yang kemasukan huruf jer, maka alifnya dibuang. Jadi 5 asalnya ma, kemudian 5 anma, ama, anma, kemudian amma, gitu kan. Dalam Al-Quran amma yatasaalun, pendek mimnya karena alifnya dibuang kemasukan huruf jer. Ini pernah dipelajari Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Di pelajaran keberapa Pak Bayu? Tentang pembuangan alif ketika bersambung dengan huruf jer ma istifhamiyah. 9 apa 8 ya? Ya, Anda ingat ya. Baik. Jadi 5 ya, bukan lam. Lam itu ingat kalau lam masuknya pada fi'il mudhari'. Ini kan fi'il madi, 5. Kemudian ada tanda tanyanya, berarti istifham. Ya, lanjut. Mu'tadin lima fa'alahu. Nah, 5 fa'alahu. Terus? Wahal aroda bihi. Terjemahkan dulu coba. Satu baris terjemahkan. Yang ketiga, sesungguhnya hendaklah dia introspeksi diri. Ya, introspeksi diri pada urusan yang mubah atau yang biasa. Ya. Kenapa? Mengapa? Mengapa dia melakukannya gitu loh. Mengapa dia melakukannya? Contohnya apa Iwan? Contoh misalnya nongkrong di kafe, ya, ngopi di kafe, nah, itu kan perkara mubah. Kenapa saya melakukannya? Ya, apakah di sini hanya untuk hal yang sia-sia atau di situ ada faedah untuk urusan akhirat atau tidak? Nah, seperti itu. Kan kadang ada orang nongkrong di kafe tapi membahas ilmu. Nah, ada orang nongkrong di kafe ngabis-ngabisan waktu. Itu kan perkara mubah asalnya.
Baik. Jelas ya ini ya, Mas Roni. Ya, jelas. Nah, Baik. Terus wahal aroda bihillahu Nah, bihillahi nah. Wahal arada bihi, apakah dia menginginkan dengan perkara mubah itu Allah, berarti Allah itu objek yang diinginkan. bihillaha Ya, bihillaha, nah. bihillaha wad wadaru Wadaro, wadaro atapnya ke Allah. wadaro akhirati Hmm. akhirata Nah, terus fayakunu robihan am aroda bihi ad-dunya wa ajalaha aji, fa'i, wa ajilaha ajilaha, nah. Terus saya saru khasira, oh fayasiru hmm. dalika ar-rabbiha Nah, apa yang rugi? eh, kehilangan arobaha Nah, arib, aribaha ribhun, arib, arib enggak, khasira, zalika, apa yang rugi? Ribah kan yang rugi kan? ya Berarti ribuhu. Badal dari zalik. Zalik itu fa'il dari yah saru. Pokoknya saru dalika aribu faya fayapu fayaputahu Fi'il fayaputuhu mudhari', fi'il mudhari' yafutuhu na'am. fayaputuhu ad-dofru bihi. Na'am, artinya apa? Dan apakah yang keinginan itu Apakah aroda, apakah dia menginginkan? Ada fa'ilnya kan? Menginginkan itu pekerjaan pasti ada pelakunya. Pelakunya dia di sini. Apakah dia menginginkan? apakah dia menginginkan Allah, Ulang, apakah dia menginginkan? Suara antum agak putus-putus. apakah dia menginginkan melakukan Bihi dengan nya. dengannya Maksudnya dengannya apa di sini? Perkara mubah tadi. mubah. Ya. Jadi apakah dia menginginkan dengan melakukan perkara mubah itu Allah dan darul akhirah, maksudnya surga. Jadi ketika melakukan perkara mubah itu apakah menginginkan keridhaan Allah dan surga melakukannya? Terus maka menjadi beruntung, ya, maka menjadi orang yang beruntung. maka Terus menjadi orang yang beruntung, atau dia menginginkan dunia dan kenikmatannya. dan kenikmatannya. Maksudnya jadi ajilaha itu adalah perhiasan dunia, hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Jadi misalnya dalam paman kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya, kata Allah dalam surat Al-Isra. Barang siapa yang menginginkan dunia dan hal-hal yang terkait, maksudnya perhiasan duniawi, harta duniawi. Ya, ajjalna lahu fiha ma nasya, kami berikan, kami segerakan
perkara-perkara dunia itu, tapi sebatas kami kehendaki dan bagi orang yang kami kehendaki, namun kami jadikan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Jadi kadang ada orang ngoyo istilahnya terus cari dunia, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang cari dunia dan harta duniawi kami berikan dunia itu, tapi sebatas yang kami takdirkan dan hanya untuk orang yang kami takdirkan. Jadi kalau nggak ditakdirkan dapat dunia, nggak akan dapat apa-apa walaupun kita ngoyo cari dunia. Cuman di akhirat jadi orang sengsara. Kami jadikan neraka sebagai tempat kembalinya. Jadi ajilah di sini maksudnya harta-harta duniawi. Terus? Maka dia rugi Dan luput darinya keuntungan dari amal. Keuntungan dari amal. Ya. Udah rugi dan dia tidak akan selamat. Maksudnya ya putuh zafru bihi. Ya. Al-zafru bihi itu al-zafrul haqiqah, itu adalah masuk surga Allah. Udah rugi nggak masuk surga gitu. Udah rugi di dunia nggak masuk surga. Karena tadi ngejar dunia itu kita tidak akan dapatkan kecuali sebatas yang apa Allah takdirkan dan untuk orang yang Allah takdirkan. Artinya gini ikhwan, sekarang kita keluar dari pagi sampai sore itu tujuannya dunia, ngumpulkan harta dunia, lali ibadah, sholat ditinggalkan, ya yang halal tidak, yang halal haram itu enggak diperhatikan, mau halal mau haram pokoknya diterjang, yang penting dapat dunia. Nah, itu jadi menghalalkan semua cara, lali dari akhirat, lali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah enggak takdirkan dapat apa-apa, ya enggak dapat apa-apa. Misalnya kalau takdirkan dapat 20.000 doang hari itu, dapatnya 20.000. Dan itu bagi yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki kita dapat, kalau enggak ya enggak. Nah, berarti dia hanya akan mendapatkan kerugian di akhirat, enggak selamat. Seperti itu, ya putuh zafru bihi, dia akan luput darinya kemenangan dengan amal tadi. Artinya enggak masuk surga. Makanya perkara-perkara mubah itu juga perlu untuk diintrospeksi. Ya, karena asalnya jual beli itu mubah, berdagang itu mubah. Sekarang berdagangnya itu lillahi ta'ala, surga, atau memang untuk cari dunia hingga menghalalkan segala cara. Gitu. Jelas ini? Baik. Lanjut Mas Rani. Al-asbabu al-muayyanati. Itu isim fa'il dari a'ana yu'inu. Al-mu'i gitu, bukan mu'ayyah. Al-mu'inati. Itu sifat asbab. Al-mu'inatu. Naam. Ala muhasibatin nafsi. Itu fathah sinnya. Karena dia apa namanya? Masdar dari hasaba yuhasibu. Muhasabatin nafsi. Naam. Ingat, jadi pokoknya Iwan yang polanya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, berarti muhasabatun. Dia sinnya fathah bukan kasroh. Yang polanya fa'ala yufa'ilu, hasaba yuhasibu, pasti masdarnya muhasabah mufa'alah. Terus? Hunaka asbabun ta'ayyana a'ana yu'inu. Ta'inu. Tu'inu. Nam tu'inu. Maka asbabun tu'inul insanu. Insani. Itu fi'il. Di sana ada sebab-sebab yang menolong. Siapa yang menolong? Sebab-sebab. Siapa yang ditolong? Insan. Nah. Al-insana ala muhasabatin nafsahu. Mudhaf ilaih. Hasabah nakirah nafsihi mudhaf ilaih.
Terus muhasabatun nafsihi ada ala. muhasabatin nafsihi wa tasahalla Nah, sahalayas sama kayak so'bun, so'abayas. sahabayas Nah, berarti sahalayas wa tashulu watas alaihi zalika minha. Sebab ditetapkan yang menolong sebab-sebab yang menolong untuk introspeksi diri. Jadi ini ada faktor-faktor yang dapat membantu kita bisa mengintrospeksi diri. Itu maksudnya. Ada beberapa faktor atau sebab-sebab yang dapat membantu seseorang untuk muhasabah dirinya. Terus? Di sana, kalau di sini tuh huna. Di sana faktor-faktor ditetapkannya Tu'in itu menolong. Tu'in. Di sana itu sebab-sebab ditolongnya seorang insan untuk muhasabah dirinya sendiri dan dimudahkan dirinya atas itu. Berarti yaitu diantaranya diantaranya al-ula ma'rifatuhu annahu kullama ijtahada fi'il madi. Ijtahada fi muhasabatin mudah pilih fi muhasabati nafsihi al yauma istirohan fi'il madi istiroha istaroha istaraha min zalika godan wa kullama fi'il madi af'alaha ahmalaha yauma istada alaihi al-hasaba godan. Nah, apa yang semakin keras? Apa yang semakin sulit? Hisab. Berarti dia pelaku yang sulit. Al-hisabu godan. Nah, coba terjemahkan. Yang pertama, ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Pengetahuannya. Pengetahuannya. Jadi ini butuh ilmu, Iwan. Pengetahuan itu berarti kita harus berilmu. Kita harus ilmui, kita harus tahu bahwasannya setiap kali, kullama itu setiap kali bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh dalam introspeksi dirinya sendiri. Hari ini maksudnya di dunia. Hari ini maksudnya di dunia. Jadi setiap kali dia bersungguh-sungguh introspeksi diri di dunia, maka besok istirahat min dzalika godan. Istirahat dari hal itu besok maksudnya di akhirat, Ikhwan. Di akhirat. Jadi kalau kita udah sering introspeksi diri di dunia, maka nanti di akhirat kita akan santai gitu maksudnya. Istirahat itu santai. Istirahat min zalika godan. Jadi dia akan santai dari amalan itu di akhirat. Nggak berat gitu. Karena udah dihitung, udah dipilih, udah diperhatikan, udah dihisap terlebih dahulu di dunia. Terus?
Dan apa-apa Setiap kali. Kullama itu setiap kali. dan setiap kali Mengabaikannya, ahmalaha itu mengabaikan, meninggalkan. dan setiap kali mengabaikannya hari ini Maksudnya hari ini di dunia, meningkatkan, maka akan semakin sulit maka atasnya. akan semakin sulit padanya hisab di esok. Ya, esok hari, maksudnya di akhirat. Ya, jadi setiap kali kita mengabaikan muhasabah, introspeksi diri di dunia, maka nanti di akhirat akan semakin sulit hisab yang kita lalui. Ya, seperti itu. Paham insya Allah Iwan ya? Yang antum paham. yang qori'nya yang kita tanya ini, yang antum baca paham nggak? Paham, Ustaz. Paham. Ini sebelumnya udah pernah dipersiapkan Pak Roni apa belum? Bahan bacaannya? Kalau yang sebab-sebab ditolong ininya belum, baru yang ininya aja, yang aksamu muhasabatin nafsi aja. Baik, nggak apa-apa. Tapi insya Allah ini udah bisa melangkah maksudnya Pak Roni ya. Walaupun masih ada yang diluruskan, dibenarkan, namanya juga belajar. Setidaknya masih bisa melangkah dan tahulah kosakata yang ada di sini. Ya. Jadi banyak-banyak belajar lagi, banyak-banyak belajar, banyak-banyak hadir, banyak-banyak baca, praktek, banyak-banyak buka kamus Pak Roni ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, Ikhwan, kita selesai sampai sini untuk tadrib qiraahnya. Insyaallah kita masuk ke materi ya, materi yang mana insyaallah kita akan masuk ke pembahasan baru atau bab baru, yaitu tentang isim-isim yang di-i'rab jar atau majruratul asma. Ya, isim-isim yang majrur. Pasal kelima. Taib. Pak Guslim, tafadhal dibaca Pak Guslim. Hadir enggak beliau? Enggak ada ya? Kelihatan, Ustaz. Hah? Enggak kelihatan. Tadi saya WA belum dibalas juga. Oh, mungkin sibuk mungkin. Berarti antum Pak Bayu. Atau Mas Wahyu, Pak Bayu ya? Iya, Mas Wahyu aja belum pernah baca kayaknya. Silakan Mas Wahyu. Nah, Ustaz. Pasal kelima, isim-isim yang dijer. Al-asma'ul majruratu hanya terjadi pada 3 keadaan, yaitu masbuqun biharfi jar, al-mudhafu ilaihi, at-tabi'u ismin majrurin. Baik. Cukup sampai sini dulu. Nah, perhatikan Ikhwan. Jadi sekarang kita masuk ke bab baru atau pasal baru. Artinya sebelumnya kita telah selesai membahas tentang isim-isim yang i'rabnya rafa atau marfu. Kita telah selesai membahas isim-isim yang i'rabnya mansub. Sekarang kita masuk ke isim-isim yang i'rabnya jar. Yang di i'rabnya jar. Dan itu ada 3. Isim-isim yang di i'rab jar itu ada 3. Pertama, isim-isim yang dia dahului huruf jar. Yang kedua, isim yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Dan yang ketiga, isim yang menjadi pengikut dari isim yang di i'rab majrur. Nah, contoh, mungkin dengan contoh akan tampak jelas. Baik. Kita contohkan misalnya untuk yang pertama, yaitu isim yang didahului huruf jar. Misalnya fi, sebentar. Fi, ini kok enggak muncul huruf-hurufnya, huruf Arabnya. Nah, fi al-masjidi. Fi al-masjidi. Mana Jim? Ini. Fi al-masjidi. Dalnya di mana ya? Aneh. Fi al-masjidi. Baik. Perhatikan kata al-masjidi Ikhwan. Di sini al-masjidi maka dia dinamakan isim majrur.
Al-masjidi ini namanya isim majrur. Ya, isim majrur. Kenapa isim majrur? Karena dia didahului huruf jar, fi. Ya, jadi isim majrur yang pertama adalah isim yang didahului huruf jar. Al-masjidi ismun majrurun. Apa yang membuatnya majrur? Karena kemasukan huruf jar, fi. Ya. Contoh lain. Misalnya ala al maktabi, alal maktabi. Nah, al maktabi di sini namanya apa Pak Bayu? Isim majrur. Isim majrur. Nah, kenapa dia majrur? Didahului huruf jar. Karena didahului huruf jar. Ini jenis yang pertama. Jadi isim majrur yang pertama itu adalah isim yang didahului huruf jar. Ya, huruf jar nanti kita pelajari apa aja huruf jar. Dulu pernah disinggung. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah isim yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Isim yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Misalnya kitabu, ya, al-ilmi. Kok hapus? Kitabu al-ilmi. Kitabu al-ilmi. Perhatikan kata al-ilmi, ikhwan. Al-ilmi di sini kedudukannya sebagai apa? Mas Wahyu yang baca, al-ilmi kedudukan sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, karena dia mudhaf ilaih maka harus majrur. Karena dia mudhaf ilaih maka harus majrur. Jadi ingat setiap mudhaf ilaih itu pasti majrur. Kemudian udah kita ajarkan sama antum kaidah mudhaf ilaih itu pertama nakirah, ya, nakirah ketemu mana plus plusnya di mana ya? Anda lupa plusnya. Pokoknya nakirah ma'rifat, ya. Nakirah ma'rifat. Nah, nakirah ma'rifat maka sama dengan apa? Ikhwan? Idhofah. Mudhaf ilaih. Nakirah ma'rifat itu mudhaf ilaih. Contohnya kitabun. Kitabu itu nakirah kan? Kitabu nakirah enggak? Ya, naam, Ustaz. Al-ilmu ma'rifat. Marifat. Maka setiap kali antum menemukan nakirah nyambung dengan ma'rifat, maka yang ma'rifat itu sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Ya, sebagai mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang kedua adalah nakirah. Ya. Nakirah. Contoh yang kedua nakirah. Ini kaidah yang kedua untuk mudhaf ilaih, nakirah. Ya, contohnya bagaimana? Perhatikan, contohnya misalnya ya. Kitabu ilmin, antum buang alif lamnya. Kitabu ilmin. Sekarang kitabu nakirah. Ilmin nakirah. Nakirah. Nah, jadi ini susunan mudhaf ilaih. Dengan catatan ikhwan, kata yang kedua yaitu ilmun, ilmun ini tidak bisa untuk mensifati yang pertama. Bisa enggak kitab itu disifati dengan ilmu? Tidak. Maka itu pasti susunan mudhaf ilaih. Pasti itu adalah susunan mudhaf ilaih. Ya. Kayak tadi siapa Mas Roni baca sittatu umurun gitu. Sittatu umurun antum baca. Ya. Sittatu umurun. Ini dibaca umurun salah.
Kenapa? Karena perhatikan dulu, sittatu nakiroh enggak? Sittatu Nakiroh. nakiroh, umur Sama. nakiroh. Nah sekarang umur itu bisa mensifati sittah? Tidak. Tidak. Maka ini susunan mudhaf Ilaih. ilaih. Jadi antum baca sittatu umurin. Ya, sittatu umurin. Misalnya lain, contoh lain. Muhasabatu, ya, muhasabatu nafs, ya. Baik, sekarang muhasabah sama nafs, nakiroh. Nah, Ustaz. Nah, muhasabah nakiroh, nafs nakiroh. Nafsun bisa untuk mensifati muhasabah? Bisa nggak Iwan? Tidak bisa. Maka ini susunan mudhaf ilaih. Jadi muhasabatu nafsin. Antum baca. Contoh selanjutnya. Ini dibacanya kitabun jadidun atau kitabu jadidin? Jadidun, Ustaz. Naam, dibaca kitabun jadidun. Kenapa? Karena jadid bisa untuk mensifati kitab. Ya. Sehingga ini susunan apa namanya? Naat man'ut. Naat man'ut. Nah, ini susunan naat man'ut namanya. Contoh lain. Baik, madrasah nazifah. Ini nakiroh. Bacanya madrasatun nazifatun atau madrasatun nazifatin? Nazifatun, Ustaz. Nazifatun. Kenapa nazifatun? Naat. Karena nazifah bisa mensifati madrasah. Nah, maka dia jadi susunan naat man'ut. Jadi ingat Ikhwan, mudhaf ilaihi yang nakiroh itu catatannya adalah kata kedua tidak bisa mensifati kata yang pertama. Paham ya ini ya? Sama, Ustaz. Paham. Kemudian yang ketiga Ikhwan. Ketiga itu adalah zorob. Ya. Kalau ada zorob, maka setelahnya pasti mudhaf ilaih. Ini diingat. Kalau ada zorob, maka setelahnya pasti mudhaf ilaih. Ya. Baik itu zorob makan atau zorob tempat. Kalau ada zorob, maka setelahnya pasti mudhaf ilaih. Misalnya zorob tempat. Ya. Amama. Itu zorob enggak? Keterangan tempat? Zorob. Maka kalau jatuh setelahnya isim pasti sebagai mudhaf ilaih. Misalnya amama baitun atau baitin? Baitin. Harus majrur sebagai mudhaf ilaih. Amama baitin kita bilang. Ya, amama baitin. Ini contoh zorob tempat. Zorob zaman misalnya. Yaum. Ya. Yaum. Id. Yaumu idun atau yaumu idin? Yauma idin atau yauma idun? Yauma idin. Yauma idin. Ya, yauma idin. Kenapa? Karena jatuh setelah zorob. Maka setiap yang jatuh setelah zorob pasti sebagai mudhaf ilaih. Paham ya? Insyaallah. Jadi ini tempat yang kedua, Ikhwan. Ya, tempat yang kedua kapan isim wajib majrur.
yaitu ketika kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Nah, jadi yang pertama itu kalau didahului huruf jar, yang kedua ketika dia sebagai mudhaf ilaih, dan yang ketiga ketika sebagai sifat pengikut, ketika dia sebagai pengikut untuk yang majrur, entah itu naat, atop, badal, taukid. Ya, kita contohkan satu persatu. Misalnya, fi al-baiti. Ini tuh bacanya fi al-baiti. Kenapa al-baiti? Pak Asikin, kenapa al-baiti? Ya Pak Ustadz. Karena itu Pak Ustadz ada majrur Pak Ustadz, majrur, isi majrur. Ya, kenapa al-baiti jadi isi majrur? Karena ada huruf jar Pak Ustadz. Karena ada huruf jar, na'am. Al-jadidi. Fi al-baiti al-jadidi. Kenapa al-jadidi? Naat Ustaz. Naam, karena dia naat. Sifat. Ini namanya tabi, Ikhwan. Jadi posisi yang ketiga, isim itu majrur adalah ketika menjadi pengikut untuk isim majrur. Dan pengikut itu ada naat. Contohnya ini naat. Jadi al-jadidi kenapa dia majrur? Karena naat untuk al-bait. Jelas ini Pak Sikin ya? Ya Ustaz. Ya, baik. Kemudian yang kedua itu ketika jadi atop. Tabi yang kedua adalah ketika jadi atop. Misalnya. Min Muhammadin. Min Muhammadin. Ya. Au min Muhammadin au Zaidun atau Zaidan atau Zaidin Pak Sikin. Yang kalau atop Zaidin Pak Ustadz. Nah, min Muhammadin au Zaidin. 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 Kenapa dibaca Zaidin? Karena dia atop ke atop itunya Pak Ustadz. Hah? Ke au-nya Pak Ustadz. Itu hurufnya. Ya. Atopnya ke Muhammadin. Muhammadnya. Jadi dia mengikuti harokatnya Muhammad, gitu loh. Ya. Ya. Jadi atop itu mengikuti harokat isim yang sebelumnya. Au itu huruf. Ya, Zaidin majrur karena mengikuti harokat Muhammad. Ya, melalui perantara huruf atop yaitu au di sini. Au. Jelas insyaallah ya? Ya, insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian yang ketiga itu contohnya adalah badal. Ya. Misalnya minal ustazi, ya, minal ustazi, misalnya Muhammadin atau Muhammadan atau Muhammadun, Ikhwan? Muhammadin, naam. Kenapa Muhammadin, Mas Wahyu? Karena badal dari al-ustazi, Ustaz. Karena dia badal dari al-ustaz. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi dibaca Muhammadin karena dia badal untuk al-ustaz. Al-ustaz di sini dia majrur karena kemasukan huruf jar, maka Muhammadin badal mengikuti harokat ustaz. Maka dia majrur juga. Ya. Majrur juga. Kemudian yang terakhir taukid. Misalnya kita pakai taukid labzi aja. Min Muhammadin atau min Zaidin. Kemudian sebut lagi. Zaidun atau Zaidin atau Zaidan? Zaidin. Zaidin. Nah, mana ini dalnya? Nggak ada apa nih stiker Arabnya. Jadi min Zaidin
Zaidin antum bilang. Ini taukid apa namanya? Lafzi. Labzi. Nah, taukid labzi. Contoh lain misalnya. Min ya aliyin. Min aliyin nafsuhu nafsahu nafsihi. 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 Nah, min aliyin nafsihi. Kenapa? Karena nafsi taukid untuk Ali. Jadi ini posisi yang ketiga. Kapan isim majrur? Ketika dia menjadi pengikut untuk isim yang majrur. Dan pengikut itu ada berapa? Ada 4. Naat, atop, badal, sama Taukid. taukid. Jelas ini insya Allah ya? Insya Allah. Ustaz. Jelas. Taib, sekarang kita masuk ke yang masbuk dengan huruf jer. Maksudnya ini pendahuluan Ikhwan. Kalau antum bisa paham gambaran umum semacam ini, nanti perincian penjabaran juga akan dapat dipahami dengan mudah insya Allah. Penjabaran, penjelasan, perincian untuk yang dimasuki huruf jer itu apa aja contohnya. Itu nanti bisa dipahami lebih mudah kalau pendahuluannya udah paham terlebih dahulu. Tapi sebelum kita lanjut, ada yang nggak paham ini tentang isim majrur? Izin bertanya, kalau bertanya ke mansubat, boleh nggak Ustaz? Silakan. Ini Ustaz, ketika mengerjakan tugas, ternyata saya menemukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Ini seperti lakin, bal, itu apakah seperti bal itu bahkan Ustaz, akan tetapi, misalnya apakah selalu didahului dengan huruf nafi Ustaz? Pakai ma gitu. Kalau lihat di contoh kan ada maknya gitu ya Ustaz ya. Apakah selalu pakai huruf nafi dan huruf nafi? Selanjutnya kalau umpamanya seperti yang jumlah isinya Ustaz yang hakiki ya. Kalau nazar tuh rajulan ini baituhu jadidun atau baitahu ya Ustaz ya, kan rajulan sini sebagai maf'ul bih ya Ustaz. Coba diulangi, suaranya agak putus-putus. Putus Iya. Jadi kurang jelas. Ya, Ustaz, yang pertama itu yang lakin sama bal, apakah selalu didahului oleh huruf nafi Ustaz? Kalau saya lihat di contoh ini didahului oleh huruf nafi. Yang lakin sama bal, kalau yang artinya bahkan ya apa kan tetapi. Nah, apa selalu didahului oleh huruf nafi lakin dengan bal. Selanjutnya yang jumlah ismnya dari naat itu Ustaz. Kalau nazar tuh rajulan ini baituhu jadidun apa baitahu jadidan Ustaz? Bait. Nah, nazar tu rajulan ya. Taib sebentar. Ya. Taib. Pertama kita bahas ada 2 pertanyaan berarti di sini ya, Ummu Syifa. Ya, Yang pertanyaan yang pertama, lakin dan bal, apakah harus didahului huruf nafi? Ini kan pertanyaannya ya. Iya. Nah, maka Ikhwan, lakin dan bal itu adalah untuk isbat, untuk menetapkan. Jadi nanti ada sesuatu yang dinafikan, kemudian ingin ditetapkan kebalikannya. Makanya nanti biasanya diawali dengan huruf nafi. Misalnya, saya contohkan, ya, sebentar. Ma darabtu. Saya tidak memukul gitu kan. Ma darabtu aliyan. Saya tidak memukul aliyan. Bal Muhammadan. Ya. Bahkan yang saya pukul itu Muhammadan. Bal Muhammadan maksudnya bal darabtu Muhammadan. Seperti itu. Jadi yang menafikan kemudian menetapkan. Makanya nanti biasanya diawali huruf nafi. Ma darabtu aliyan lakin Muhammadan. Jelas ini musibah ya? Berarti selalu didahului nafi Ustaz ya? Ya, karena nanti bal dan lakin itu fungsinya untuk menetapkan ya kebalikan dari penafian. Sehingga nanti biasanya diawali dengan huruf nafi. Ya. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Nazar tu rajulan. Contohnya nazar tu rajulan. Baituhu jadidun apa baitahu Ustaz kan? Nazar tu rajulan sebentar. Nazar tu rajulan.
Ya, berarti baituhu. Jadidun. Ya. Jadidun. Dibacanya baituhu. Kenapa? Karena nanti yang jadi naat itu adalah jumlahnya, jumlah ismiyahnya. Bukan baitnya. Kan baituhu mubtada, jadidun khobar. Ya. Nanti jumlah ismiyah itu yang jadi naat untuk rajulan. Saya melihat laki-laki yang rumahnya baru. Pakai fi mahali, Ustaz. Fi mahali. Ya, nanti fi taswir. mahali nasbin. Naat. Naat. Rajulan. Baituhu jadidan jumlah ismiyah fi mahali nasbin naat. Baituhu jadidun afwan. Jelas ini Ummu Syifa ya? Jelas, Ustaz. Satu Baik. lagi boleh, Ustaz? Iya, silakan. Nazar, kalau yang ini nazar tuhaula itulah baljududa. Ini tulab badal, Ustaz ya. Nazartu Haulai at-tullaba. atulaba aljududa. Nah, badal dari haula. Badal dari haula, Ustaz. Ya, jadi catatannya isim yang ma'rifat dengan alif lam jatuh setelah isyarah sebagai badal. Kalau haula ini sebagai ini aja, sebagai isim Maf'ul isyarah bih. aja. Enggak, maf'ul bih fi mahalli nasbin. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Jazakumullah khairan. Wa yaki. Tapi ada lagi Ikhwan yang ditanyakan Ya Pak seputar. Ustaz, Iya, silakan Pak Sikin. untuk isim yang dijarkan dengan huruf jar kan udah jelas Ustaz, ada berapa Ya. banyak tuh, ada 12. Nah, Mas, yang saya bertanya, kan ada huruf qasam tuh, itu bagaimana Pak Ustaz? Itu kan jar juga Pak Ustaz. Gimana Ya. Pak Ustaz? Iya, sama. Jadi qasam itu termasuk huruf jar. Qasam, Iya, ya. qasam itu ada 3. Huruf Ya, qasam tak. itu ada 3. Wawu, ta sama ba. Macam wallahi, billahi, tallahi. Jadi masuk untuk yang huruf jar juga Pak Ustaz, ini Ya. yang isim marjrur ya. Ya, masuknya ke isim majrur nanti yang jatuh setelah huruf-huruf sumpah jadi isim majrur. Dan karena huruf-huruf sumpah itu dimasukkan ke dalam huruf jar. Ya, Pak Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Sama-sama Pak Sikin. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Enggak ada? Tapi kita langsung bahas aja tentang huruf jar ini. Lanjut dibaca Mas Wahyu. Ustaz. Ditampilkan Pak Bayu. Masbukun biharfi jarrin. Didahului atau dimasuki huruf jar. Adapun macam-macam huruf jar yaitu 1 min. Nah, ini huruf jar yang pertama min, Ikhwan. Berarti setiap kata yang jatuh setelah min harus majrur. Contoh? Misal roja'tu minal masjidi. Raja'tu minal masjidi. Pak Wahyu, kenapa al-masjidi, Mas Wahyu? Karena didahului huruf jar min. Ya, baik, mumtaz. Nomor 2? 2 ila. Misal zahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Zahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Pak Bayu, i'rab Muhammad sama ma'had. Muhammad berarti fa'il, Fa'il. Fa'il itu marfu, marfu. Tanda rofaknya domah, kenapa dengan domah? karena dia isim mufrad. Isim mufrad. Naam. Terus al-ma'hadi. Al-Ma'hadi ini apa tadi? Isim majrur. Kenapa majrur? Majrur karena didahului huruf jar ila. Karena di huruf ila. Tanda jarnya? Tanda jarnya dia kasroh. Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena dia ini tadi apa namanya? Mufrad. Isim mufrad. Naam, baik, mumtaz. Terus nomor 3, Mas Wahyu. Nomor 3 hatta. Misal akala Zaidun al samaka hatta roksihi. Hatta ra'sihi. Ini huruf jar yang ketiga, hatta. Baik, hatta. Mas Nopandra. Ya, I'rab, Ustaz. i'rab Zaid samak sama ra'si. Zaidun fa'ilun dia marfu
karena dia marfu dengan dhammah karena dia isim mufrad. Nah, terus as-samaka As-samaka itu dia mansub, sebagai mansubnya dengan apa dulu? Sebagai apa? mansub sebagai maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih. Mansub dengan fathah, Ustaz. Kenapa dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, ra'si Ra'si dia isim majrur karena didahului hatta, Ustaz. Nah, tanda jernya Tanda jernya kenapa? dengan kasroh karena dia isim mufrad. Karena dia isim Nah, mufrad. mumtaz. Hatta itu termasuk huruf jer, Ikhwan. Hatta termasuk huruf jer. Contohnya dalam Al-Quran, hatta matla'il fajri, gitu kan? Hatta matla'i. Kenapa kasroh matla'i? Karena didahului huruf hatta, yaitu huruf jer. Jelas ini ya? Baik, selanjutnya Mas Roni, Mas Wahyu dibaca. Yang keempat, fi. Misal, al-kitabu fil maktabati. Nah, al-kitabu fil maktabati. Taib. Pak Darso. Nah, Ustaz. Al-kitabu i'rab, al-maktabati i'rab. Al-kitabu isim mufrad, Ustaz. I'rabnya kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai fa'il. Nah, mana ada fa'il? Kalau fa'il itu pasti ada fi'il. Taib. Isim. Taib. Perhatikan jawaban teman-teman Pak Darso ya. Nah, Ustaz. Silakan Pak Sikin dijawab Pak Sikin. Ya Pak Ustadz, Al-Kitabu tuh kalau saya melihat ini karena ini marfu jadi mubtada Ustadz. Nah, mumtaz, mubtada. Jadi dia isim ma'rifat jatuh di awal kata. Mubtada. Mubtada itu masuk dalam bab marfu, mansubat, majrur. Marfu Pak Ustadz, marfu. Mubtada marfu. Tanda rofanya? Domah Pak Ustadz, domah. Domah. Kenapa dengan domah? Karena dia mufrad Pak Ustadz. Karena dia mufrad. Nah. Mana khobarnya? Khobar di sini, sebentar Pak Ustadz. Khobar di sini, khobarnya fil maktabati, Ustaz. Nah, fil maktabati. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk majrur, Ustaz. Sib. Isi majrur. Nah, dalam bentuk sibul jumlah. Sibul jumlah. Nah, mumtaz. Kan khobar itu ada 3 macam Pak Sikin ya. Isim betul, mufrad. Ya. Kedua? Isim mufrad. Kedua? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Nah, isim mufrad, jumlah dan sibul jumlah ya, jumlah dan sibul jumlah, betul. Ya, itu jenis khobar. Jadi khobar itu bisa mufrad, bisa jumlah, bisa sibul jumlah. Ya, sekarang fil maktabati masuk yang mana tadi? Fil jumlah. Sibul jumlah. Ya. Baik, al-maktabati di era Pasikin. Yang mana Pak Ustaz? Al-maktabatinya. Al-maktabati adalah itu isim majrur. Kenapa majrur? Karena dia mufrad Pak Ustaz. Kenapa majrur? Apa yang menyebabkan ada ini huruf jar Pak Ustaz. Karena ada huruf jar. Huruf jarnya apa di sini? Fi Pak Ustaz. Fi. Nah, tanda jarnya? Jar kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena isim mufrad Pak Ustaz. Karena isim mufrad. Nah, Masya Allah, mumtaz. Jadi teman-teman yang ngikutin dari awal itu, maksudnya dari awal benar-benar rajin ngikutin itu insya Allah bisa menentukan kedudukan semacam ini. Baik. Lanjut Mas Wahyu. Yang kelima, misal adal khobaru an abi Hurairata.
Naam, hadzal khabaru an Abi Hurairah. Mas Heri i'rab semuanya. Mas Heri. Baik, beliau mungkin sibuk. Mbak Alfi, i'rab semuanya Mbak Alfi. Haza sebagai apa, khobar sebagai apa, Abi sebagai apa, Hurairah sebagai apa? Haza ismun isyarah. Al-khabaru mubtadaun. Nah, haza ilmu isyarah. Al-khabar mubtadaun. Enggak, bukan mubtada. Al-khabaru bukan mubtada. Kemarin kita belajar isim ma'rifat dengan alif lam jatuh setelah isim isyarah sebagai apa Ustaz? Kemarin saya nggak mas. Tadi juga kita singgung ketika Ummu Syifa bertanya, ra'aitu haula'i at-tullaba. Isim ma'rifat dengan alif lam jatuh setelah isim isyarah sebagai apa Ummu Syifa? Badal. Badal. Berarti al-khabaru di sini? Badal. Badal. Ulang. Hadza sebagai apa? Haza ismun isyarah. Al-khabaru badal. Nah, hadza ismul isyarah benar. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada bukan Ustaz? Nah, mubtada. Jadi hadza isim isyarah kedudukannya sebagai mubtada fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena dia isim ma'rifah. Yang di i'rab fi mahalli raf'in itu adalah isim mabni. Mabni. Nah, diingat Mbak Alfi ya. Jadi haza mubtada. Ya, haza mubtada fi mahalli raf'in. Haza isim isyarah mubtada fi mahalli raf'in. Ya, kenapa fi mahalli raf'in? Karena dia isim mabni. Terus al-khabaru? Al-khabaru badal. Badal. Ya, badal terus? An harfu jarrin. Abi ismun majrur. Majrurun ilaan. Wa alamatu jarihi kasratun. Nah, kenapa kasrah? Mana kasrah? Iya. Ya, kenapa ya? Karena ini jamak tasniah ya. Asmaul khamsah. Naam, asmaul khamsah. Baik. Mbak Alfi, asmaul khamsah itu tanda rofaknya dengan apa? Dengan iya bukan Ustaz. Itu tanda jer dengan iya. Dengan alif ya Ustaz. Itu tanda nasab dengan alif. Dengan waw. Tanda rofaknya dengan waw, tanda nasabnya dengan alif, tanda jernya dengan iya. Dari awal kita tekankan sama antum ikhwan untuk yang belajar nahwu ini, dari awal kita tegarkan, jangan pernah lupa tanda-tanda i'rab karena itu pintunya, kuncinya. Dulu pernah saya sampaikan seperti ini enggak ikhwan? Nah, Ustaz. Ya, pernah Ustaz. Jadi dulu kan saya benar-benar suruh hafal, suruh pahami dengan baik tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Kenapa? Karena itu kuncinya. Ya, kuncinya. Kapan dhammah itu menjadi tanda, kapan fathah itu menjadi tanda, kapan kasrah itu menjadi tanda, kapan alif menjadi tanda, kapan waw menjadi tanda, kapan ya menjadi tanda, itu diingat di alamatul i'rab. Itu jangan dilupakan di murojaah. Siapa yang masih ingat semua tanda-tanda i'rab di sini? Pak Bayu masih ingat nggak Pak Bayu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ini penting ikhwan ya. Baik. Jadi haza mubtada fi mahalli raf'in. Ya. Al-khabaru badal. Marfu tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Abi majrur. Karena kemasukan huruf jer. Apa tanda jernya abi? Ya. Kenapa dengan ya? Asmaul khamsah. Hurairata, Mbak Alfi, Hurairata.
i'rab Hurairata. Hurairata maf'ul. Maf'ul dari mana? Ada fi'il nggak di situ? Mbak Mbak Anis atau Bu Anis. Anis marfu'ah. Hurairata. Hurairata sebagai mudhofun ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Mumtaz. Terus majrur. Mudhaf ilaih kan majrur atau mansub? Mudhaf ilaih. Majrur Ustaz. Majrur. Tanda jernya? Tanda jernya dengan harokat fathah. Kenapa? Karena harokat fathah pengganti harokat kasrah karena dia ini apa? Isim mamnu minas sarf. Isim mamnu minas sarfi atau ismul ladzi la yansharif. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Terus dilanjut Mas Wahyu. Yang keenam, ala. Misal, al-burtuqalu alal ma'idati. Nah, al-burtuqalu alal ma'idati. Baik, Mbak Sinta, di i'rab. Nah, Ustaz. Al-burtuqalu alal ma'idati. Al-burtuqalu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad ala harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Al-ma'idati mudhafun ilaihi Mana mudhafun ilaih? ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Mana khabarnya? I'rab khabar ya. Wa syibhul jumlah min harfu jarrin ala wa ismul majrur al-ma'idati benar khabarul mubtada'i fi mahalli raf'in. Kebalik ya Ustaz ya. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Wafik barakallahu. Lanjut Mas Wahyu dibaca. Yang ketujuh, al-ba, huruf ba. Misal, katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Naam. Katabtu bil qalami. Pak Pujo, di i'rab Pak Pujo. Tu sama al-qalam. Tu fa'ilun fi mahali raf'in fa'il. Naam, tu fi mahali raf'in fa'il. Mumtaz. Terus al-qalam? Al-qalam majrurun masbukun bi harfi jar bi alamatu jar kasrah li annahu isim mufrad. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Lanjut Mas Wahyu. Yang ke-8, alam. Misal, ad-daru li Zaidin. Ad-daru li Zaidin. Naam. Paranal, i'rab paranal. Nah, Ustaz. Ad-daru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu isim mufrad. Ali al-lamu harfun jarin mabniun ala sukun. Ali kok mabni ala sukun? Ala kasri ya Zat. Nah, ala kasri. Nah, Zaidin isim majrur Billy bilam alamatu kasrotin wa alamatu jarrihi kasrotin bi annahu isim mufrad. Nah, ini sebagai mumtaz. Terus Mas Wahyu dilanjut. Yang ke-9, al-kafu. Misal, aliyun kal asadi.
Aliyun kal asadi. Naam di Arab. Mas Rani, Pak Roni. Nah, aliyun mubtadaun marfu walamatu rafihi domatain. Naam. Kal asadi khabarun mubtada kaf harfu jar al asadi ismun majrurun wa alamatu jarihi bi kasroh li'annahu ismun mufradun. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Terus dibaca Mas Wahyu. Ke-10 wawu qasimu. Wawul qasami. Mudah-mudah pilih Mas Wahyu. Wawu qasami. Misal wallahi inna Muhammadan abdullahi wa rasuli. Atop ke abdu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Luhu. Nah, wa rasuluhu. Baik. Rumus sifat di Arab semua. Bismillah. Wallahi wawu harfu qasam. Allah lafzul jalalah majrurun bi harfi qasam wa inna harfu Wa alamatu jarihnya dulu. wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Inna adawatu inna Ustaz. Inna harfu nasbin wa taukidin. Harfu nasbin wa taukidin. Muhammadan ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Abdullah abdun badal. Khabar inna. Khabar inna marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih wa alamat majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa harfu atfin rasuluhu rasul atfun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Domir muttasilun majrurun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Nah, fi mahalli jarrin mudhaf wa huwa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Terus Mas Wahyu baca Qasami. Misal Tallahi inna syaitana lakum aduun mubinun. Aduun mubin. Mas Heri. Di Arab semua Mas Heri. Tallahi ta'ul qasami mabniun alal fathi la mahala laha minal i'rabi. Allahi lafdhu jalalah majrurun bita wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Inna harfu taukidin mabniun alal fathi asyaitana ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Lakum alamu harfu jarin mabniun alal kasri. Fathi. La. Mabniun alal fathi. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Aduun khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mubinun na'tun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik.
Barakallahu fiik. Siapa yang belum dapat tugas? Ngirob. Sudah semua ya? Sudah semua insya Allah. Dibaca cepat aja Mas Wahyu. Karena udah agak malam. Kita 12. Nah, Ustaz. 12 rubba. Misal rubba rojulin alimin, bukan alam. Oh, rubba rojulin alimin laqitahu. mana isim majrurnya di sini Mas Wahyu? Rojulin. Rojulin. Karena kemasukan huruf jar rubba. Rubba. Nomor 13. 13 mud wa mundu. Misal ma ra'aituhu min munzul amsi. Nah, mana isim majrurnya? Amsi, al-amsi. Kenapa? Kemasukan huruf jar mundu. Huruf mundu, ya. Mundu atau muz boleh. Ma ra'aitu muz al-amsi. Itu boleh. Terus? 14 khola ada hasya. Khola ada hasya. Ini dibahas dalam bab apa sebelumnya, Mas Wahyu? Mustasna. Mustasna, naam. Jadi dia ada berapa kemungkinan khola ada hasya ini? Lupa. Pak Bayu ada berapa kemungkinan? Lupa juga apa Ustaz? Lupa. Ada dua ikhwan. Khola ada hasya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jadi huruf jer. Kemungkinan kedua jadi fiil madi. Makanya kalau dianggap fiil madi maka kata setelahnya harus mansub. Kalau dianggap huruf jer maka kata setelahnya harus majrur. Jadi di sini ja'atul labu ada Muhammadin atau ada Muhammadan. Boleh dua bacaan. Kalau dibaca ada Muhammadan maka ada itu fiil madi. Ingat nggak ini Pak Bayu? Lupa. Tidak, saya menguruskan lagi sama. Ini ada di bab istisna ikhwan. Ada di bab mustasna pembahasan tentang istisna dengan khola ada hasya. Khola ada hasya itu kemarin ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia jadi huruf jer, maka kata setelahnya majrur. Kemungkinan kedua dia jadi fiil madi, kata setelahnya mansub. Dan ada satu tempat dia pasti fiil ketika didahului oleh ma ada, ma khola, ma hasya. Berarti kalau itu pasti fiil sehingga kata setelahnya wajib nasab. Ja'atul labu ma ada Muhammadan antum bilang. Ja'atul labu ma ada ma hasya ma khola Muhammadan. Itu kalau ada ma maka pasti fiil madi. Kalau enggak ada ma boleh antum baca nasab, boleh antum baca jer kata setelahnya. Kalau dibaca jer berarti sebagai huruf jer, kalau dibaca nasab berarti sebagai fiil madi. Ini kemarin udah kita singgung di pembahasan istisna. Ya, silakan di murojaah ulang. Baik. Jadi ini ada 14 huruf jer. 14 huruf jer ini antum ingat-ingat, antum hafal. Jadi ke-14 huruf jer ini kalau masuk kepada isim maka isim setelahnya wajib majrur. Wajib majrur. Baik. Mungkin Ustaz, ya, tafadhali. Kalau yang atau am itu Ustaz apa didahului oleh Ustaz istifham Ustaz? Apa selalu didahului oleh istifham? Nah, am itu didahului oleh hamzah istifham. Ya. Hanya hamzah aja Ustaz ya. Ya, hanya hamzah, nggak boleh hal. Syukur Ustaz. Apuan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini Ikhwan karena udah jam 9.46. Besok ada teman-teman yang kerja. Ya. Tafadhal, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ustaz nanya tentang hatta Ustaz. Hatta, naam. Itu hatta itu bisa menasabkan juga ya Ustaz ya? Apa gimana Ustaz? Bisa. Bisa, tapi itu masuknya pada fiil kalau hatta yang menasabkan.
Oh, jadi kita lihat kata setelahnya Ustaz ya. Ya, kalau dia Isim atau fi'il ya. mudhari, jadi fi'il mudhari. Hatta itu bisa menasabkan tapi fi'il mudhari. Mudhari. Ya. Oh ya. Baik. Syukran Ustaz. Ada lagi Ikhwan? Kalau bedanya dengan harfu ataf Ustaz yang hatta tadi Ustaz. Harfu ataf. Kalau dia harfu ataf itu nanti gini. Dia bisa antum bedakan dari makna. Jika itu menunjukkan lil ghayah, ya artinya misalnya saya memakan ikan sampai habis sampai ke kepala-palanya, maka itu nanti huruf jer. Ya, huruf jer. Jadi sebenarnya bisa antum baca sebagai huruf ataf, bisa antum sebagai huruf jer. Itu enggak masalah, tergantung antum baca mana. Akala Zaidun as-samaka hatta ra'sahu. Antum baca hatta ra'sahu berarti itu apa? Huruf apa? Mas Heri? Huruf ataf Ustaz. Ataf. Ya, jadi itu antum pilihan antum aja. Mau baca ra'sihi, ra'sahu boleh. Kalau antum baca ra'sahu berarti ataf. Kalau antum baca ra'sihi berarti huruf jer. Cuman maknanya sama, lil ghayah. Maknanya sama lil ghayah. Sampai habis, sampai akhir gitu. Paham ini Mas Heri ya? Nah, Ustaz. Jadi kembali Syukran, kepada Ustaz. kita ini. Kembali kepada kita yang baca. Terserah. Baik. Ada lagi Ikhwan? Enggak ada ya? Baik, kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran antum. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus belajar dan memahami apa yang kita pelajari dengan baik. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.